Paternoster. Bapa kami, doa Bapa kami. Tapi ada cerita juga dalamnya, bukan Bapa kami. Dalamnya ada gua. Itu adalah rumahnya Yesus di Yerusalem. Waktu dia ajarkan mereka tindak khutbah akhir zaman terjadi di sini. Yang kita baca dari Matius pasal 24. Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang banyak tanda akhir zaman yang akan terjadi. Hampir semua terjadi di Israel ini, Bapak Ibu. Dalam kerajaan Israel baru. Sekarang mungkin kamu kurang ngerti di Indonesia karena kamu jauh sekali. Kami di sini gereja saya sendiri sangat bela Israel. Karena kerajaan Israel itu adalah harapan harus terjadi. Kalau Israel tidak merdeka, tidak mungkin Tuhan datang. Tapi beda antara bela Israel dan bela bangsa pilihan. Ini yang di Indonesia kamu kurang paham. Itu apa? Bapak jangan lupa antikristus adalah Yahudi. Jadi kita menunggu antikristus akan datang dari bangsa Israel juga, Bapak. Tidak artinya bangsa Israel adalah bangsa yang sempurna. Puji Tuhan, Bapak Ibu, banyak sudah percaya Kristus. Kitab Roma katakan akhir zaman bangsa Yahudi akan juga percaya Kristus. Ini semua harus terjadi. Kerajaan Israel harus didirikan kembali. Tapi Bapak Ibu, tidak artinya seluruh bangsa Israel adalah bangsa yang sempurna. Saya tidak setuju dengan apa yang Israel melakukan di Gaza. Bapak Ibu, kalau kamu tidak menyembah Tuhan, kalau kamu menyembah si batu bukan Tuhan, tidak mungkin kamu setuju dengan apa yang terjadi di Gaza. Anak-anak kecil dibunuh. Ya ampun, mereka itu. Di tembok ada 2 gerbang. Yang tertutup. Kamu harus pakai kacamata. Karena firman Tuhan katakan orang yang kena kepada mayat mereka najis selama 7 hari. Jadi di sini ingat waktu saya katakan kuburan yang paling mahal di dunia. Yang paling mahal di sini ada kuburan harganya 10 juta US dollar. Karena Yahudi percaya waktu Mesias datang mereka akan bangkit. Jadi ini daerah kuburan semua 250.000 kuburan. Okay. Good morning, everybody. Good morning. Jadi ini jalan yang namanya Jalan Minggu Palem. Mana yang lain? Naik di mobil, Ibu Kori dengan Ibu Nancy. Karena nggak kuat. 2 tidak ikut. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini Jalan Minggu Palem waktu Yeshua datang atas keledai Hosana bagi anak Daud. Dia menangis Yerusalem lihat gereja itu yang kubah abu-abu. Itu namanya Dominus Flavit yang artinya Tuhan menangis. Waktu Yesus menangis Yerusalem itu terjadi juga di sana, Bapak Ibu. Sebelum kita turun, ini ada rumah pribadi, private. Tapi dalam rumah ini mereka ketemu sesuatu yang amazing sekali. Kuburan 50 nabi. Yang punya sendiri itu bukan Israel, itu rumahnya Mr. Jamil sendiri. Pasti bahwa tidak semua grup bisa masuk ke sini. Tapi saya kenal ya tanda sahabat ya. Selalu saya bawa grup di sini profetik, Bapak Ibu. Zakaria, Maryaki, Hagai dan 47 nabi yang lain.
Di rumah. Katanya juga tidak dibuka untuk umum 50. karena itu rumah pribadi. Ini tanah milik private, Jadi kenapa mereka dibuka untuk kita. Dulu kalau nggak private. Jadi kuburan ini ditemukan tidak sengaja oleh kuburan 50 Nabi itu baru. Setelah mereka punya tanah private, sudah ini mereka sudah dari generasi-generasi tinggal di sini. Kemudian mereka itu dalam rumah mereka ada kuburan. Waktu mereka mau bangun rumah, digali fondasi. Israel tidak bisa memaksa mereka. So ini pribadi. Sekarang mereka masih nego sama mereka untuk jual tempat ini. Pasti mereka udah siap, terakhir aku dengar mereka mau beli tempat ini untuk bayar 83 juta US. Masih ini sama dia. Tidak mau dilepas. Bukan, karena juga gereja juga masuk sini. Gereja Rusia. Ya, ini ceritanya panjang, tapi gereja juga Rusia punya seperti kertas dokumen-dokumen mau membuktikan juga tempat ini aslinya yang punya gereja Rusia. Jadi sekarang antara tiga, Rusia, Israel, dan keluarga ini. By the way, keluarga ini Muslim. Tapi baik-baik. Ya. Ini Bapak Ibu, walaupun ini jelek tapi bagus nanti di foto. Nanti waktu kamu keluar foto di sini, ini buktinya. Tombs of the Prophets. Itu yang buat 50 tombs. Itu yang buat siapa? Ini dia sendiri. Oh, si Pak Jamil Maksud ya. saya kuburan nabi-nabi, para nabi-nabi 50 kuburan. Kamu bisa hitung sendiri kalau tidak percaya ada 50 kuburan. Kita percaya. Mereka sudah hitung ya. Nah, harus seperti Tuhan. Aku pernah Coba yang pasti tahu dong kalau Ini berat badannya agak tinggi dia. Ada dua ya. ini bukan ritual tapi seperti zaman dulu. Zaman dulu masuk kuburan tidak ada listrik, tidak ada flash, jadi pakai mereka lilin. Itu ritual di gereja Yunani Ortodoks. Di gereja Kristen mereka pakai minyak harapan, di Katolik mereka pakai rosario, di gereja Yunani Ortodoks mereka pakai lilin. Tidak artinya itu bukan salah pembinaan, maksudnya seperti aku yang katakan itu bukan ritual, tapi karena jelas, ya ini menurut saya kalau mereka tahu lampu di sini atau itu jelek, kita mau lihat tempatnya bagaimana 2.500 tahun yang lalu. Karena Bapak ini tempat yang paling tua yang kita mengunjungi selama 1 minggu ini. Karena kalau ini, kalau ini kuburan Malyaki itu Nabi terakhir untuk Yahudi, buat kita Nabi terakhir adalah Yohanes. Tapi Malyaki dikuburkan di sini, so Malyaki kira-kira 450 atau 500 sebelum Masehi, artinya 2.500 tahun. Di sini Bapak Ibu bagaimana cara kita buat tempat ini. Mereka sudah lihat ada rumah di atas, rumah kecil 500 meter ukurannya, semua sama tanah. Jadi mereka lihat ada lubang dari atas. Aslinya ini harus tahu ini kenapa aslinya begitu. Ini zaman Kanaan, sebelum bangsa Israel masuk, sebelum Raja Daud masuk. Bapak Ibu, zaman Melkisedek, Yerusalem adalah bangsa Kanaan dari kota namanya Yebus. Kota Yebus atau the tribe of the Jebusite, mereka punya sumur-sumur air juga air. Karena di Yerusalem kurang air, bukan seperti Galilea, tidak ada banyak air. Jadi di sini ada sumur air. Kira-kira menurut arkeolog, sumur air ini umurnya 5.000 tahun. Mana Bapak Ibu? Lihat lubangnya dari atas. Dari sini kamu di dalam sumur air dan ada lubang di atas.
Jadi selalu ini pasti tutup, tidak ada apa-apa. Kemudian mereka lihat ada lubang dari atas. Jadi mereka tahu dari zaman dulu di sini ada sumur air. Kami mau mendirikan kembali sumur air itu. Jadi pertama mereka masuk dari atas. Mereka mulai bersihkan tempat, tahu banyak batu, banyak kotor, banyak mereka sudah ketemu satu batu ada tertulis atas dalam bahasa Ibrani. Kamu berada atau ini kuburan 50 nabi. Perjanjian lama. Tahu ini sangat berharga. Sejarah firman Tuhan perjanjian lama semua ada di dalam satu tempat. Dan mereka panggil arkeolog zaman mandat Inggris sebelum juga Israel ini zaman mandat Inggris mereka masuk, mereka sudah ketemu sampai sekarang mereka ketemu nama 28 nabi. 22 nabi ada kuburan mereka di sini, tapi kita tidak tahu itu nabi siapa. Namanya belum bisa diidentifikasi. Ya, bagaimana mereka tahu? Ada adat orang Yahudi dulu, zaman dulu, setiap orang meninggal, mereka harus tulis namanya atas kuburan atau di dalam. Jadi arkeolog kerja di sini lama, mungkin 1 tahun lebih dulu, untuk mengerti ini kuburan. Jadi di sini mereka sudah ketemu 3 nabi terakhir, 3 nabi kecil yang namanya Maliaki, Hagai, dan Zakaria. Jadi Nabi Zakaria, Bapak Ibu tadi kita share kakinya berjalan dari kitab Zakaria ini maksudnya. So, jadi Nabi Zakaria kuburannya ada di sini. Nabi Maliaki, Nabi Hagai, dan juga 47 nabi yang lain. Dan juga Bapak Ibu juga ini masuk sini. Bagaimana kita mulai? Zaman dulu kuburan adalah seperti 3 jenis kuburan. Saya mulai dengan yang paling mahal, sarkofagus. Kamu datang dari Mesir, seperti Faraon Mesir, Raja Herodes, raja-raja yang terkenal, selalu dikuburkan dalam sarkofagus. Itu batu besar, dikuburkan dengan emasnya, peraknya, semua bawa di dalam. Yang kedua, namanya arkosolia. Arkosolia adalah kuburan Yesus hari ini. Jenisnya namanya arkosolia. Nanti kita di Garden Tomb akan lihat, itu arkosolia. Arkosolia itu apa? Itu seperti ruang kecil dan itu buat 1 orang. Kenapa Yesus dikuburkan di kuburan yang mahal? Arkosolia itu bukan kuburan miskin, kuburan mahal. Karena ini bukan kuburan Yesus sendiri. Itu kuburan seorang namanya Yusuf yang dari Arimatea. Dia Sanhedrin, jadi dia kaya, jadi kuburannya mahal, dikasih kuburannya baru ke Tuhan Yesus. Kalau belum dikasih kuburannya, maksudnya kuburan Yesus seperti ini. Ini namanya kohim. Kohim buat orang-orang sangat miskin. Zaman dulu gua besar dan dalam gua mereka mendirikan lubang-lubang kecil ya. Dan mereka taruh batu. Tidak usah bahwa mereka taruh di sini rolling stone. Rolling stone itu buat arkosolia. Apa artinya rolling stone? Batu seperti bola. Ini yang kamu akan lihat di Garden Tomb. Jadi mereka bawa batu besar taruh di sini. Ini namanya kohim. Jadi lihat ini kohim. Kohim itu buat satu orang. Jadi ini nabi. Sampai sepanjang lorong ada Ya, itu saja. Bapak Ibu, ada alasan saya bawa kamu di sini, bukan hanya untuk akan lihat. Tapi ini nggak ada nama-nama ya? Kuburan itu dari dalam. Namanya ada di sana. Itu kuburan 1 orang juga. 1 orang. Kohim. Kosong.
Bapak Ibu, di sini depan kamu ada kuburan Nabi Hagai. Depan kamu di sana ada kuburan Nabi Malyaki. Zakaria ada di luar. Ini dua nabi terakhir dikuburkan dalam tempat spesial Bapak Ibu. Kenapa kita pakai lilin Bapak Ibu? Lihat asapnya lilin dari zaman dulu. Jadi orang masuk berdoa di sini Bapak Ibu. Ini tempat Yahudi betul. Aslinya Yahudi maksud saya, nabi-nabi Yahudi. Tapi mereka sudah ketemu di sini salib dari abad ke-4. Kelihatannya. Waktu kita sudah mulai. Tahu Bapak Ibu, orang Kristen yang pertama, tahu namanya Judul Kristen, tahu Yahudi yang percaya Kristus, mereka tidak boleh pakai salib. Salib dipakai pertama kali tahun 325. Sebelumnya orang Kristen pakai apa? Mereka pakai ektos, ikan. Jadi kalau ada salib di sini, artinya ini setelah tahun 365. Bapak jangan pakai flash tidak lihat, hanya ya dengan lilin. Ini salib dari abad ke-4. Apa yang mereka ketemu di sini itu salah satunya di dunia. Itu apa? Hanya tempat di seluruh dunia yang mereka sudah ketemu tulisan. Bapak Ibu, kamu mirip sekali sama orang Yahudi Kristen. Apa yang tertulis di sini? Yeshua HaMashiach Melech Israel. Raja Israel. Pakai bahasa Ibrani? Pakai bahasa Ibrani. Yeshua HaMashiach. Tidak ada di seluruh dunia tulisan atau sampai sekarang mereka ketemu tulisan begitu kecuali ini. Yeshua ini Yeshua. Yeshua HaMashiach Melech Israel. Melech Israel. Yesus Kristus Raja Israel. Amazing. Ada Tapi kenapa orang yang mau ketemu atau lihat kuburan para rasul, para nabi-nabi, sebut nama Kristus di sini? Bahwa saya sudah katakan tempat ini Yahudi. Fokus sama siapa? Orang-orang zaman dulu. Ini pasti Yahudi yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, datang dan tulis begini. Tapi kenapa di sini ada nama Kristus? Karena di sini mereka harus tulis di sini Nabi Malyaki, Nabi Hagai, Nabi Yoel, Nabi Zakaria. Betul? Kenapa mereka datang menyembah Kristus? Sampai pakai lilin Bapak Ibu, asapnya sampai atas ini sudah hitam semua karena asapnya lilin. Kenapa mereka masuk gua ini dan depan Bapak Ibu juga Zakaria? Mereka menyembah nama Kristus di sini karena ada sesuatu. Saya mau tanya, kamu tadi komen sesuatu, aku diam. Kamu bilang, atau sebelum kamu, nanti kamu ngerti maksud saya. Saya mau tanya, ada sesuatu sangat aneh di sini. Itu apa? Kamu belum lihat 50 kuburan kosong, tidak ada tulang, betul? Kamu sudah. Dia tanya, kenapa tidak ada tulang? Mana tulang mereka? Bapak Ibu, waktu mereka ketemu tempat ini juga mereka kaget. 50 kuburan yang hilang cuma bukan hanya tulang-tulang mereka. Kain-kain. Batu yang menutupnya tidak ada. Harus, Bapak Ibu, tidak mungkin mereka taruh kuburan begini. Harus ada batu yang menutupnya. Jadi batu menutupnya tidak ada. Saya sudah ikut 2015 ada di Israel satu arkeolog mau menjelaskan di tempat ini, aku ikut. Jadi ditanya begini, mana tulang-tulang mereka? Tulang-tulang mereka pasti diambil oleh orang-orang Yerusalem dari zaman dulu. Saya mau tanya, kalau kamu ambil tulang zaman dulu buat apa? Iya. Tidak mungkin. Buat apa barbecue? Jadi tidak masuk akal. Yang kedua, ditanya di mana batu-batu menutupnya. Batu besar, bahwa harus ada batu beratnya 200 kg ke atas. Dia bilang begini, jangan lupa di Yerusalem ada banyak perang. Jadi pasti dipakai waktu perang Yerusalem. Siapa orang bodoh yang akan masuk dari atas sampai bawah, ambil batu beratnya 200 kg, walaupun di luar ada banyak batu. Udah lihat, Yerusalem kota batu, banyak batu. Jadi juga tidak masuk akal. Sampai sekarang mereka tidak bisa jawab satu pertanyaan, kenapa 50 kuburan kosong? Belum ketemu tulang kecil atau tenggorok kecil Bapak di sini. Saya ada jawaban buat kamu untuk ngerti kamu menyembah siapa.
Matius 27 ayat 52. Bapak Ibu lihat saksinya tempat ini bagaimana amazing. Dan kuburan-kuburan terbuka. Apa artinya terbuka? Terbuka Bapak Ibu, ada power yang membuka kuburan. Terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi nggak tertulis ya. Mereka masuk, siapa aja yang masuk. No, tidak. Kitab kita bukan sejarah. Tapi yang penting orang kudus yang sudah meninggal sebelum Kristus, mereka bangkit. Ingat tadi saya katakan, orang Yahudi menunggu Mesias. Waktu Mesias datang, mereka akan bangkit. Kamu telat sekali Yahudi, karena ini sudah terjadi. Artinya, dari tempat ini sekali lagi, kita ngerti Tuhan Yesus adalah Elohim Israel, adalah Mesias Israel. Waktu dia bangkit, seluruh atau nabi-nabi yang di sini semua sudah bangkit. Bapak Ibu tahu kalau mereka itu tulang kecil begini, artinya firman Tuhan itu salah. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan membuka hati banyak orang Yahudi datang ke sini cari kuburan, cari tulang-tulang tidak ada. Bapak Ibu di Yeriko, kalau kita bisa masuk nanti ke rumah Zakheus, aku akan tunjuk. Kamu bisa lihat tulang Zakheus, kamu bisa lihat tulang Lazarus. Maksud saya tulang-tulang Nabi, tulang Petrus masih ada. Mereka masih simpan. Kenapa? Semua yang meninggal setelah Kristus bangkit masih tunggu. Tapi ini bicara tentang orang-orang kudus yang sebelum Kristus meninggal. So jadi kenapa Lazarus dan Zakheus di Yeriko ada tulang-tulang mereka? Begini bisa lihat bahwa saya ada gambar ya sama tulang Zakheus. Tulang Zakheus begini. Kamu bisa ambil gambar foto sama tulang Zakheus sampai sekarang. Kenapa? Karena dia meninggal setelah Kristus bangkit. Jadi yang sebelum Kristus meninggal semua sudah bangkit. Ini buktinya, tempat ini. Jadi menurut saya salah satu tempat yang amazing. By the way, saya sudah bawa satu kali grup dari Indonesia, dari Bandung. Johan ya? Gereja Johan tapi yang lain dia katakan, bukan Johan yang Hindu. Bu Selfie. Ya, di gereja mereka, ini kesaksian dari mereka. Dia bilang ada ibu sama anaknya, dia datang depan mimbar, dia minta doa sama pendeta. Ya, dia berdoa buat anaknya, dia rindu mau datang ke Israel, tapi dia tidak punya duit, jadi susah untuk masuk Israel. Tapi dia rindu mau ke sini. Sebelum dia tinggal mimbar, dia bilang, saya tidak tahu kalau pendeta atau evangelis atau siapa, karena mereka umumkan di gereja mau ke Israel, dia mau daftar. Dia tidak bisa daftar, dia belum pernah ke Israel. Dia bilang, ini kata-kata dia. Dia bilang, kali ini di Israel, kamu akan masuk ke sumur air yang dalamnya ada 50 lubang. Dia bilang ke pendeta begini, pendeta ketawa, katanya, saya sudah 23 kali ke Israel. Belum ada sesuatu begini di Israel. Aku hafal sejarah Israel semua. 23 kali dia datang sama guideline. Waktu dia ikut saya karena profetik. Saya bisa pindah, saya bisa ganti. Saya ganti acara Pater Noster yang tadi, atau Bapa Kami dengan tempat ini. Tidak bisa dapat dua-duanya karena waktu. Jadi saya bilang saya mau skip Bapa Kami karena buat saya cuma sejarah. Saya mau kasih kamu tempat profetik. Saya bawa mereka ke kuburan 50 Nabi. Waktu saya menjelaskan, ini aslinya sumur air dari zaman Kanaan yang didirikan kembali sebagai kuburan, dan sejumlah kuburan di sini adalah 50 kuburan. Dia ingat, dia bilang saya mau di sini. Ini terjadi di gereja saya. Ada ibu yang belum pernah ke Israel. Dia berkata kepada saya, kali ini kamu akan masuk dalam sumur air, dalamnya ada 50 lubang. Setiap kali dia masuk Israel, dia telepon saya, Ramzi, saya mau ke Israel, boleh kamu atur sama Mr. Jamil? Bisa call dia, saya mau datang. Dia datang ke sini bikin acara 2 jam lebih.
ya untuk berdoa, untuk worship di sini karena menurut dia tempat yang sangat prophetic, sangat amazing babu. Maksud saya kita sekali lagi ketemu hari ini Yeshua Masih adalah Melek Israel. Ini buktinya, dan buktinya depan kamu dalam lubang-lubang. Jala kita berdoa, Abu nih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami tidak menyembah Tuhan yang mati. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami di sini tidak menyembah kuburan-kuburan kosong. Kami di sini tidak menyembah para nabi-nabi yang adalah pelayan-pelayan-Mu. Kami di sini melihat bukti Engkau bekerja dan Engkau memberi bukti buat setiap kami. Kami di sini percaya Engkaulah Tuhan Yeshua HaMashiach. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas umat-Mu sendiri Israel. Bapa, celikkan mata roh kami. Buka telinga roh kami, supaya kami melihat, mendengar, dan belajar dengan roh kami. Kami tidak belajar dengan emosi kami. Kami tidak belajar dengan perasaan kami. Roh Kudus, rekam semua memori kami, patok dan ukir dalam manusia roh kami, sehingga setiap kami buka Tuhan kitab-kitab suci, waktu kami membaca, kami tidak membaca tulisan hitam di atas putih. Tapi setiap kali kami membaca firman-Mu, kami ketemu dengan pribadi-Mu yang hidup di dalam kami. Lewat Roh Kudus-Mu, lewat Ruach HaKodes. Sehingga kami diubahkan dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan yang jauh lebih tinggi. Ini Tuhan mempelai-mempelai-Mu. Ini Tuhan wanita-wanita bijak. Pakai kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Pakai kami, alirkan kuasa supranatural-Mu. Hari ini kami melihat firman-Mu, iya dan amin, dan tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Semua digenapi. Materaikan Tuhan. Hamba-Mu sungguh berdoa ada kedalaman dan kedewasaan mulai hari ini. Kami melihat, kami menyentuh
Satu bukti yang tidak bisa disangkal dan dimanipulasi lagi. Tuhan, bawa kami lebih dalam. Bawa kami lebih dalam. Engkau berjanji kepada wanita Samaria, kami akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau juga akan membawa kami dalam sebuah pengenalan dalam roh dan kebenaran. Doa masing-masing dengan Tuhan. Berurusan masing-masing dengan Tuhan. Jangan emosi, jangan pakai emosi. Berurusan dengan Tuhan. Cukup dengan semua yang emosi dan perasaan. Dalam roh dan kebenaran, firman tertulis dengan sangat jelas dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan Hagai 2 ayat waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut, sebab begini firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya, kemudian akan memiliki kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kami berdoa dan ucap syukur bila firman nubuatan Hagai, Nabi Hagai ini digenapi terjadi atas hidup kami, atas kota kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Maliaki 3, beginilah firman Tuhan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudari mau menaikkan doa, dipersilakan. Maliaki 4 ayat 2, tetapi kamu akan takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Zakaria 3, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Karena masih kata-kata Yang ditaruh Tuhan untuk menyembah, sekali lagi kita akan tutup dengan sebuah penyembahan. Habis itu kita akan berdoa. Adonai, dengan
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa itu menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beratakan Ayashe. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami meteraikan semua yang ilahi, semua yang bukan daripada Bapa. Di dalam nama Yesus kami tolak, kami batalkan semua yang ilahi, yang supranatural yang dari surga. Di dalam nama Yesus HaMashiach Elohim Adonai kami dimeteraikan. Amin, amin, amin. Yuk kita keluar, jangan terlalu lama di situ. Oh ya, diambil itu. Diambil itu. Ya. Ada yang buat tisu kering, aku boleh beli. Ada tisu kering kan? Lihat kuburan Zakaria sebelum kita keluar. Cuma lihat. Ini sini Bapak Ibu ikut saya. By the way, di sini ada namanya Neve Zakaria. Neve Zakaria. Ini kuburan Nabi Zakaria. Ini Neve Zakaria. Silakan. Ini karena bertepatan dengan 50 para nabi. Apakah ini juga yang disebut 50 para nabi yang dulu pernah dibunuh dan dikejar oleh siapa namanya, istrinya Ahab, Isabel? Bukan ya? Bukan, tidak ada hubungan. Nggak ada hubungan ya? Karena di luar juga ada banyak nabi dikuburkan. Cuman di sini mereka temu 50 nabi. Di bawah masih ada nabi-nabi Absalom. Nanti kita lihat kuburan juga Absalom. Kita lihat juga Imam Zakaria, papanya Yohanes, Bunda Maria juga dikuburkan di sini. Yohanes Pembaptis dikuburkan di sini. Maksudnya selalu Bapak Ibu orang Yahudi begini untuk mengerti. Yahudi yang jahat zaman dulu dikuburkan di lembah Jahannam. Yahudi yang baik dikuburkan di sini. Kenapa kuburan Yesus di sebelah sana? Kalau Yesus baik di depan mata orang Yahudi, pasti dia dikuburkan di sisi Bukit Zaitun. Tapi kalau Yesus jahat depan mata mereka, Yesus dikuburkan di sebelah sana. Tapi yang membuat juga mereka bingung sekarang, sebelum corona mereka sudah itu kuburan Kayafas, imam besar. Tapi kuburan Kayafas mereka itu mau di mana? Di lembah Jahannam, bukan di sini. Jadi sekarang ada pertanyaan besar yang belum ada jawab sampai sekarang. Mereka masih cari. Kenapa Kayafas sebagai Kohen Hagadol atau imam besar dikuburkan di lembah Jahannam? Karena itu kuburan untuk orang-orang jahat. Dia harus dikuburkan di sini. Sekarang ada teori, tapi masih belum dibuktikan. Sebelum Kayafas meninggal, dia percaya kepada Kristus. Tapi ini masih belum
dibuktikan dalam sejarah mereka masih cari. Dari tahun kuburan Kayafas mereka tumbuh tahun 2016 baru di lembah Jahanam sampai sekarang gereja Katolik mereka masih cari terus Bapak Ibu kenapa Kayafas kuburannya ada di sana. So jadi di sisi Bukit Zaitun di sini seluruh bangsa Yahudi dikuburkan karena mereka percaya Mesias datang dan mereka bangkit. Pasti buat mereka Yesus bukan Mesias. Jadi dia dikuburkan Golgota itu sebelah sana Bapak. Nanti aku akan tunjuk Golgota itu sebelah barat bukan sebelah timur. Oke Bapak Ibu. Inatan juga karena itu selalu di gereja mazbah gereja selalu menghadap ke timur. Karena Yesus akan datang kembali dari timur. Oke, datang kembali dari timur. Tapi dia dikuburkan di sebelah barat. Tidak apa-apa dia dikuburkan di mana, tapi yang penting dia akan datang dari Bukit Zaitun, dari sebelah timur Yerusalem. So tidak ada hubungan antara angka 50 dan istrinya Ahab Jezabel Bapak Ibu. Cuman yang mereka tunggu di sini 50 lubang. Oke, yalah.